Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1, 2, 3. Kita mulai ya. Iya Ustaz. Sudah jam 5.15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, para tulab wa talibat Ma'had Hablul Ummah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa, melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Fathul Qarib Al-Mujib, Syarah Matan Ghaib wa Taqrib. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para ikhwah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum, kita masih membahas pembahasan syarat sah salat berjamaah atau dibahasakan dalam fikih kata ulama syurutul iqtida. Syurut sihhatil iqtida, syarat sah berjamaah. Dan pada pertemuan lalu kita sudah membahas tidaknya 3 syarat sah. Ya, jadi dalam kitab Fathul Qarib ini syarat sah berjamaah itu disebutkan cuman ada 4. Yang pertama, niyatul iqtida lil ma'mum, wujubu niyatul iqtida lil ma'mum, wajibnya niat iqtida bagi makmum. Kemudian alla yakuna al-imamu anqasu minal ma'mumi fi unuthatin aw khunutha. Imam itu kategorinya tidak boleh kurang daripada makmum dari sisi dia itu perempuan atau khunsa. Dan sudah kita bahas kemarin bagaimana kalau imamnya khunsa, makmumnya khunsa dan seterusnya. Yang ketiga adalah tidak boleh berimam dengan yang ummi. Imamnya ummi sedangkan makmumnya qari. Ya. An yakunal imamu alla yakunal imamu ummiyan wal ma'mum qari'an. Dan sudah kita sebutkan dan jelaskan sama Syekh di situ bahwasannya qari man yuhsinul Fatihah, sedangkan ummi man yukhillu biharfin atau tashdidatin minal Fatihah. Yang bacaannya seperti Al-Fatihahnya hurufnya ada yang dia hilangkan atau ada yang tasydidnya dia tidak dibaca dan seterusnya, atau bahkan bacaan yang sampai merubah makna. Baik. Masuk yang syarat yang keempat, yaitu thumma asyara al-musannifu li syurutil qudwah bi qawlihi wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi salatil imami fihi ay fil masjid wa huwa ay al-ma'mumu 'alimun bi salatihi ay al-imam bi musyahadatil ma'mumi lahu aw bi musyahadati ba'di shaffin ajza'ahu. Sekarang kita masuk ke pembahasan
tempat sholat berjamaah. Ya, masih dalam syarat ini. Jadi ijtima'ul imam wal ma'mum fi makanin wahid. Syarat yang keempat. Ya, ijtima'ul imam wal ma'mum fi makanin wahid. Dan ini dirinci menjadi 3 rincian. Yang pertama, imam dan makmum sama-sama di dalam masjid. Hukumnya ada. Kemudian imam, salah satu di antara imam atau makmum berada di dalam masjid dan yang lain di luar masjid. Imam di masjid, makmum di luar masjid. Itu juga ada pembahasannya. Dan yang ketiga, imam dan makmum sama-sama di luar masjid. Nah, yang pertama ini adalah imam dan makmum sama-sama di dalam masjid. Mau makmumnya di lantai 1 sama dengan imam atau makmum di lantai 2. Yang penting lokasi makmum sholat itu di dalam masjid. Sama dengan imam. Wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi sholatil imami fihi. Dimanapun si makmum sholat, ya, dengan sholatnya imam fihi di dalam masjid, dan si makmum mengetahui sholatnya imam, mengetahui pergerakan sholatnya imam, dengan cara apa? Bisa dengan cara melihat imam langsung, bimusyahadatil ma'mumi lahu, atau dengan melihat soft, sebagian soft di belakang imam, ya, atau tambahan lain kata ulama itu dengan mendengar suara muballigh, ya, dengan mendengar suara muballigh. Ajza'ah, maka sholat jamaahnya sah. Kafahu dzalika fi sihhatil iqtida. Saya garis bawah di sini. Hal itu sah bagi dia sholat jamaah. Tapi apakah mendapatkan pahala jamaah, fadilah 27 rakaat? Belum tentu. Ya, jadi di sini dibedakan pembahasan syarat sah jamaah dengan mendapat pahala jamaah. Ya, ini 2 hal yang berbeda. Maka kalau kasusnya seperti ini, dimanapun dia sholat, yang penting dia di masjid, mengetahui pergerakan imam, itu satu. Ya, malam yataqaddam alaihi, fa in taqaddama alaihi bi'aqibihi fi jihatih lam tanaqid salatuhu. Syarat yang kedua, posisi dia tidak boleh di depan imam. Di depan imam tuh posisinya bagaimana? Apa yang dilihat? Tumit. Ya, bi'aqibihi. Tumitnya. Ya, tumitnya. Maka kalau tumitnya makmum itu di belakang tumitnya imam, meskipun jari-jari kakinya makmum lebih panjang daripada jari-jari imam, tidak masalah. Karena yang menjadi i'tibar adalah tumit. Dan afdolnya lagi kalau bisa, nah, seperti ini. Ini tumitnya imam, maka jari-jari kaki makmum di belakang tumitnya imam. Nah, ini lebih afdol. Meskipun begini sudah sah, tapi dikhawatirkan nanti ketika dia ruku atau sujud, tumit makmum lebih di depan tumitnya imam. Ya, begini sudah sah. Ya. Atau bersamaan, tumit sama tumitnya ini sejajar, maka makruh. Kalau begini nggak masalah, tidak makruh. Ya, mohon maaf kalau tadi sabaqal lisan. Jadi kalau seperti ini itu makruh. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti ketika ruku atau sujud, nanti tumitnya bisa mendahului imam. Tumitnya ini. Ya, maka kalau makruh itu bisa menghilangkan pahala jamaah. Maka yang afdal adalah mundur sedikit tumitnya makmum dibandingkan tumitnya imam. Dan afdalnya lagi, jari-jari kakinya makmum betul-betul di belakang tumitnya imam. Ya. Fa in taqaddama alaihi fi jihatih, kalau dia posisinya lebih depan tumitnya makmum daripada tumitnya imam di sisi imam, ya nanti akan dibahas di bawah. Fi jihatih itu apa maksudnya? Lam tanaqid sholatuhu. Ini bahkan tidak sah salat jamaah sejak awal. Bukan sah tapi berdosa, tidak sah. Ya. Wala tadurru musawatuhu li imamihi. Nah, kalau tadi sejajar, apakah sah jamaahnya? Sah. Tapi
bisa jatuh ke dalam kemakruhan. Fa in kanati sholatu haulal Ka'bah. Nah, ini penjelasan fi jihatih itu. Kalau dia sholat di sekeliling Ka'bah kayak orang haji atau umrah kan, fala yadurru taqaddumul ma'mum ala imamihi fi ghairi jihatihi. Nah, maka kalau posisinya sholat di Ka'bah, maka di sini kalau makmum itu tumitnya lebih di depan daripada imam, asalkan bukan dari arah sholatnya imam, maka sholatnya tetap sah. Gimana maksudnya? Gimana ya jelasinnya? Ya. Misal Ka'bah kan kotak tuh, ya, persegi kotak. Misalnya si imam sholat di sisi utara, Ka'bah. Ya. Lalu si makmum ada juga yang sholat di sisi selatan Ka'bah. Maka ini kan bukan dari sisi sholatnya imam. Imam sholatnya di utara Ka'bah, sedangkan makmum di selatan Ka'bah. Tapi si makmum tetap mengikuti imam yang di utara Ka'bah tadi. Lah, jarak imam dengan Ka'bah itu misalnya jaraknya misalnya 2 meter. Jarak imam dari Ka'bah, dari dinding Ka'bah itu 2 meter. Sedangkan jarak makmum yang ada di selatan Ka'bah, itu jarak si makmum dengan dindingnya Ka'bah adalah 1 meter. Apakah ini sah? Sah. Meskipun jaraknya makmum lebih dekat ke dinding Ka'bah dibandingkan jaraknya imam. Kenapa sah? Karena si makmum sholatnya tidak dari jihatul imam. Imam di sisi utara, makmum di sisi selatan. Maka kalau makmum yang di sisi selain sisi arah si imam sholat, itu diperbolehkan meskipun dia posisinya lebih di depan daripada imam. Tapi bagi makmum yang posisinya sholatnya sama dengan sisi imam, artinya sholatnya pas di belakang imam, sama-sama di sisi utara Ka'bah, yaitu tidak boleh dia mendahului imam dari sisi berdiri. Mafhum insyaallah ya. Ada ini hanya terjadi di Ka'bah saja kemungkinan ya, hanya terjadi di Ka'bah saja. Jadi ini bisa jadi teka-teki fikih. Ada sholat yang mana makmumnya posisinya lebih di depan daripada imam, tapi sholatnya sah. Apakah itu? Sholat ketika di Ka'bah. Nah ini. Nah, wa yundabu takhallufuhu an imamihi qalilan. Ya, tadi ya. Bahkan disunahkan tadi si makmum kalau sholat boleh dia bukan boleh tumitnya di belakang imam. Dan sunnah lagi betul-betul dia agak ke belakang sedikit lagi. Yang penting jari kakinya sudah di belakang tumitnya ini. Qalilan, sedikit. Wala yasiru bihadza takhalluf munfaridan an shaf hatta la yahuza fadilatal jamaah. Dan tidak masalah kalau dia di belakang imam dan dia itu seperti munfarid di belakang. Asalkan jaraknya itu pendek, yasir. Nah, di kata ulama Syafi'iyah itu kira-kira 3 dhira'. 3 dhira' itu tadi saya buka kitab dan buka di internet berapa 3 dhira' itu kira-kira 150 cm atau 1,5 meter lah. Jadi selama makmum itu jaraknya dengan imam 1,5 meter atau kurang, ya, maka sholatnya sah, jamaahnya sah, dan dia bisa dapat pahala jamaah. Kalau jaraknya tadi apa? Jaraknya kurang 1,5 meter atau kurang. Tapi kalau dia jaraknya lebih dari itu, misalnya jarak dia dengan imam 2 meter, maka jamaahnya sah selama sama-sama di masjid tadi. Dimanapun dia sholat. Imamnya di mihrab, dia berdiri sholat di mana? Di pojok masjid. Selama masih di masjid, meskipun jaraknya lebih dari 1,5 meter, maka sholat jamaahnya sah, tapi tidak mendapatkan pahala jamaah. Kenapa dikatakan di sini sama Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi, hatta la yahuza fadilatal jamaah.
supaya dia agar jangan sampai dia tidak mendapatkan la yahus ay la yahsul, tidak mendapatkan pahala berjamaah. Jadi tolong dibedakan sekali lagi antara sholat jamaahnya sah dengan dapat pahala jamaah. Meskipun di dalam masjid tadi ada misalnya ruangan yang ada pintunya. Nah, kalau dia sholat di masjid itu ada ruangan, dalam masjid itu ada ruangan, dia sholat di ruangan itu mengikuti imam dan pintunya tertutup, ya, ada pintunya tapi tertutup, ikut dia jamaah dengan imam, padahal dia di ruangan, tapi masih dalam masjid. Apakah jamaahnya sah jamaah? Ya, jamaahnya sah, tapi tentu tidak mendapatkan pahala jamaah. Kalau ingin dapat pahala jamaah adalah posisinya dari imam tidak boleh lebih dari 1,5 meter. Itu kalau dia dengan imam. Tapi kalau di belakang makmum, ya berarti jarak dia dari satu makmum, dari soft makmum yang di belakang itu tidak lebih dari 1,5 meter. Atau 3 dirok tadi ya takarannya dari ulama Syafi'iyah. Naam, hadza idza kana fil masjid. Jadi kalau kita rinci, kalau dia sholatnya di masjid, maka jamaahnya sah dengan 3 syarat. Pertama, annal ma'mum la yataqaddamu 'alal imam. Makmum tidak boleh posisinya mendahului imam. Kedua, an ya'lamal ma'mum intiqalatul imam. Intiqalat al-imam. Makmum mengetahui pergerakan sholatnya imam. Bisa dengan melihat imam langsung, atau dengan melihat shaf di belakang imam, atau dengan suara muballigh. Yang ketiga, alla yujada mani'un al-wusul. Alla yujad ma yamna'ul wusul ila imam. Nah, di sini tidak ada dijelaskan. Tidak adanya dinding pembatas atau ha'il yang menghalangi makmum dari menuju imam. Tapi kalau ada pintu, ada dinding, tapi dindingnya ada pintunya, pintunya itu bisa dibuat masuk, keluar masuk, tidak dipaku pintunya, maka meskipun pintunya tertutup saat dia berjamaah, sholat jamaahnya sah. Wa in shallal imamu fil masjid wal ma'mumu kharijal masjid. Jadi kalau dalam masjid tidak disyaratkan harus melihat imam. Ya, tidak disyaratkan harus melihat imam dan tidak disyaratkan masafah. Berapapun masafahnya, yang penting dia masih dalam masjid sholatnya, maka jamaahnya sah. Wa in shallal imamu fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjid. Nah, sekarang kondisi yang kedua. Imam di masjid, makmum di luar. Ya, seperti kalau sholat Jumatan ya. Sholat Jumatan masjidnya kecil. Masjidnya kecil atau masjidnya tidak mampu menampung jamaah yang banyak pas Jumatan hingga sampai bikin tenda di belakang. Ya. Hala kaunihi qariban minhu. Imam di masjid, makmum di luar masjid dan jaraknya dekat. Si hala kaunil makmum, nah kaunihi dinya ke makmum, qariban minal imam, dekat dari imam. Bi allam tazid masafatu ma bainahuma ala 300 dhira'. Kalau dia seperti itu kasusnya, si makmum di luar, imam di dalam masjid, maka jaraknya, nah di sini bainahuma. Bainahuma di sini bukan jarak antara imam dan makmum, bukan. Tapi jarak makmum dan dengan akhir masjid. Jarak antara makmum dengan akhir masjid itu tidak boleh lebih dari 300 dhira'. Berapa 300 dhira'? Itu sekitar 150 meter. 300 dhira'. Takriban, kira-kira. Itu syarat yang pertama. Tidak boleh lebih dari jaraknya antara makmum dengan bagian akhir masjid. Tidak boleh lebih dari 300 dhira' atau 150 meter. Wahwa dan makmum mengetahui sholatnya imam, mengetahui pergerakan sholatnya imam. Bisa dengan melihat imam langsung,
atau melihat soft yang di belakang imam. Ya. Al-imam al-ma'mum alimun bi sholati al-imam. Wala ha'il hunaka ay bainal imam wal ma'mum, dan tidak ada ha'il, penghalang antara imam dan makmum yang menghalangi makmum untuk melihat imam atau menghalangi makmum untuk melihat soft di belakang imam. Maka sah iqtida'u bihi. Boleh dia berjamaah dengan imam tersebut. Wa tu'tabarul masafah. Nah, dan dimaksudkan masafah itu dihitung dari mana? Tu'tabarul masafatu al-mazkurah min akhiril masjid. Itu tadi. Lam tazid masafatu ma bainahuma. Huma di sini siapa? Antara makmum dengan bagian akhir masjid. Bukan dihitung dari imam. Bukan. Wa in kana al-imamu wal ma'mumu fi ghairil masjid. Jadi kalau si imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid, syaratnya ada 4. Pertama, sama tadi dengan yang syaratnya dengan yang kondisi pertama, tidak boleh makmum posisinya mendahului imam dari tumitnya kalau berdiri. Yang kedua, mengetahui pergerakan imam. Mengetahui dengan cara apa? Dengan cara melihat imam dan melihat makmum yang ada di belakang imam. Soft di belakang imam. Ya, di sini disyaratkan. Beda kalau dalam masjid tadi ya, bisa dengan shotul muballigh atau shotul imam. Ya. Tapi ketika di luar masjid itu harus melihat imam atau makmum yang berada di belakang imam. Makmum alladzi yarol imam, yang melihat imam. Alla yujada ma yamna'ul wusul ilal imam. Tidak ada penghalang, jidar atau haid yang menghalangi si makmum untuk bisa mencapai tempatnya imam. Yang keempat adalah alla tazida masafatu bainal ma'mum wa akhirul masjid 300 dhira'. Tidak lebih jaraknya antara makmum dengan bagian akhir masjid itu 150 meter. Baik, nanti akan saya lihatkan gambarnya ya. Ada gambarnya nanti. Wa in kana al-imamu wal ma'mum fi ghairil masjid. Kalau makmum dan imam sama-sama di luar masjid. Nah, maka syaratnya di sini kata Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi ada 2. Bisa dia sholat di fadha, di tempat terbuka seperti di lapangan. Ya, seperti di lapangan. Atau bina, ya seperti di aula. Ya, seperti di aula pertemuan dijadikan tempat sholat. Maka syaratnya ada 2, tidak lebih dari 300 dhira', sama tadi jarak antara imam dan makmum. Nah, sekarang kalau dia di luar masjid, bukan di masjid, di luar masjid, maka fasyartu alla yazida ma bainahuma, tidak boleh jaraknya antara imam dan makmum itu melebihi 300 dhira'. Wa alla yakuna bainahuma hailun, dan tidak ada pembatas yang menghalangi mereka berdua. Nah, ini saya ada gambarnya. Nah, kelihatan? Kelihatan ya? Belum Ustaz, hitam. Hitam, Ustaz. Oh, belum. Hitam. Oke, coba saya stop share dulu. Lain. Kelihatan? Ada, Ustaz. Masih ada hitamnya di atas. Ada ini gambarnya. Tapi kelihatan dikit ya, ini saya jelasin ini. Kelihatan, Ustaz. Oke, baik. Lihat ini nomor 1. Ini kondisi yang pertama tadi. Imam dan makmum di dalam masjid. Makmum di sini. Dan ini gambarnya finaul masjid. Adalah teras masjid. Dan teras masjid itu masih dihitung masjid. Sehingga kalau makmum di sini, ini pintu nih. Pintu. Makmum di sini sholat nih. Dan dia tidak posisinya melebihi imam.
la yataqaddam 'anil imam. Maka dia sholatnya hukumnya apa jamaahnya? Sah. 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 Atau makmum di sini nih. Nih, di sini. Pojok kanan bawah. Di sini dia sholat. Padahal imam terus imam di sini makmumnya cuman jamaah cuman satu soft jamaahnya misalnya di sini jamaah. Seret satu soft doang. Tapi dia sholat di sini nih. Bagian pojok kanan bawah. Sendirian ngojok dia. Tapi dia berniat iqtidak dengan imam. Jamaahnya sah apa enggak? Sah. Sah. Tapi kayak gitu itu Kalau cuma sendiri Ustaz gimana? Makmumnya sendirian. Ya mau sendiri gak apa-apa. Kan Oh. saya di sini tadi. Ini kan makmum sendiri dia di sini nih. pahala. Enggak, maksudnya enggak ada soft di belakang imam itu. Iya, meskipun imam nih, dia berdua doang di masjid, berdua. Iya, berdua. Berdua doang. Imam di sini, makmum di sini. Atau di sini jauh, pokoknya sudah paling akhir masjid. Ya. Di sini makmum. Apakah sah jamaahnya? Sah. Karena selama dia di masjid, ya, kalau di masjid tidak disyaratkan jarak. Sejauh apapun jaraknya dengan imam, asalkan dia di masjid, nah, di masjid dan dia niat iqtidak dengan imam, sahhat al-iqtidak. Sahal iqtidak, sah iqtidak. Berarti Maka dikatakan makmum belakang satu makmum dan satu imam tuh Ustaz, di Itu- belakangnya boleh berarti ya? ya itu kan kalau kita bicara kalau sholat jamaahnya sah, gitu. Beda dengan tadi saya katakan kalau jamaahnya apa? Dapat pahala. Maka kalau ingin dapat pahala jamaah, ya dia kalau dia berdua doang, dia posisinya di belakang imam, tapi tidak lebih dari jarak 1,5 meter. Kalau dia dari imam sudah lebih dari 1,5, 3 zira' tadi, artinya dia misalnya 2 meter di belakang imam, 3 meter di belakang imam. Apakah jamaahnya sah? Sah. Tapi tidak dapat pahala berjamaah. Mafhum di sini? Ini Tad, kalau misalnya gambaran imam di lantai 1, makmum di lantai 2 dengan Ya. posisi tangganya di luar, terus pintunya tertutup. Kalau dia masih di dalam masjid, ya, meskipun di lantai 2, yang penting dia masih dalam masjid. Ya. Tangganya di mana? Di luar ya? Iya Tad. Tangannya di luar. Nah, kalau dia menuju imam lewat tangga itu, berarti dia harus sampai keluar masjid, kan? Iya. Iya. Dia harus keluar masjid. Jadi di situ ada hal yang menghalangi dia yamna'ul wusul ilal imam. Karena dia tidak bisa menuju imam kecuali harus keluar masjid dulu. Nah, seperti itu tidak sah. Ya, karena dia tadi kan syaratnya ada berapa tadi kalau imam di masjid? Pertama, makmum tidak mendoli imam. Yang kedua, mengetahui gerakan imam. Yang ketiga, tidak ada penghalang yang menghalangi makmum menuju imam. Nah, kalau dia menuju imam, tadi harus keluar masjid dulu, ya maka sudah kategorinya dia keluar masjid berarti. Tapi kalau tangganya masih dalam masjid, meskipun dia di atas, dan meskipun dia kalau lagi sholat berjalan menuju imam, meskipun membelakangi kiblat, itu maka di sini dikatakan tasihul jamaah li'annahu yumkinul wusul ilal imam walau bizwira au in'itaf. Itu maksudnya dia berjalan menuju imam, sedang sholat nih jalan menuju imam dalam keadaan membelakangi kiblat. Selama itu tidak sampai keluar masjid, masih dalam kategori masjid, maka jamaahnya sah. Maka si makmum di sini kan dia sholat nih. Kalau dia mau menuju imam, dia pasti balik badan kan? Ya, Banda? Iya Tad. Nah, dia ngadep kiblat ke sana nih, ke atas. Dia pengen kalau dia menuju imam, kan dia otomatis dia putar balik badan dan ke sini, kemudian ke sini. Nah, putar balik dia itu namanya al-in'itaf. Putar balik badan hingga punggungnya menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Maka apakah boleh? Boleh, selama dia masih di area masjid. Nah, kalau tadi Mas Zilah mengatakan tangganya keluar masjid dan kalau mau menuju imam harus
lewat tangga itu sampai dia keluar masjid, ya berarti ada penghalang berarti. Ada penghalang yang menghalangi dia menuju imam karena harus keluar masjid terlebih dahulu. Oh, jadi nggak apa-apa Tad, dalam posisi sholat membelakangi kiblat karena ingin menuju imam itu. Nah, Nggak ini apa-apa, kan bukan nggak apa-apa. Di sini maksudnya kalau dia bisa menuju imam. Lihat kata-katanya. Tidak Iya. ada penghalang yang menghalangi dia menuju imam walaupun dengan cara membelakangi kiblat. Karena tetap dihukumi dia dalam satu jamaah. Si makmum belum dihukumi di tempat lain. Karena kan tadi syaratnya ittihadul makan. Iya. Jamaah itu harus imam dan makmum berada di satu tempat yang sama. Bisa imam sama-sama di masjid atau makmum di luar, imam di dalam. Wadih. Nah, coba sekarang kita lihat syarat yang kedua. Apa gambar kedua? Nih, ini tadi yang saya maksud. Contoh lain apa? Yamna'ul wusul. Lihat, ini dinding. Tidak berpintu. Lihat, dinding murni dinding. Tidak ada pintunya, tidak ada jendela. Nah, seperti ini coba lihat. Makmum, gimana cara makmum sampai ke imam? Bisa nggak makmum sampai ke imam? Dalam masjid? Bisa nggak makmum? Nah, nggak bisa. Lihat. La tasihu li'annahu la tasihul jamaah li'annahu ay al-ma'mum la yumkinul wusul ilal imam walau bizwira wal in'itaf mutlaqan. Dia tidak mungkin sampai ke imam. Lihat nih. Meskipun dengan cara membelakangi kiblat. Gimana cara dia ke tempat imam? Mau nggak mau harus keluar masjid kan? Ya enggak? Sedangkan di sini gimana cara dia mau menuju imam? Di sini ada jidar penghalang dia antara dia dengan imam. Nggak bisa dia ke tempat imam meskipun dengan cara membelakangi kiblat. Kalau dia keluar ya berarti sudah masuk keluar masjid berarti. Tidak lagi disebut apa? Dalam masjid. Maka sama tadi kayak kasusnya, tangganya di luar. Kalau dia lewat tangga berarti harus keluar masjid dulu. Ustaz, itu sama dengan satir yang lebih tinggi dari kepala kita dong berarti. Yang buat akhwat misalnya, Ustaz. Satir itu kan dia tidak dinding. Alias bisa nggak satir itu digeser-geser? Bisa, tapi kan tingginya melebihi kepala, Ustaz. Ya nggak masalah. Itu bukan jidar, itu bukan haid. Di sini jidar, dinding, ya, dan tidak ada pintunya. Tapi kalau dia dinding, ada pintu. Meskipun pintunya tertutup atau terkunci, ya, bukan dipaku. Ya, bukan dipaku, tapi terkunci atau tertutup. Boleh nggak dia sholat di situ? Misalnya ini dinding kan, dindingnya ada pintunya, cuman pintunya tertutup. Dia sholat di sini. Sah nggak sholat makmum? Tidak. Saya ulang, ini kan dinding, tapi dindingnya ada pintu. Sah ya? Sah, betul Mas Yasin, sah. Kalau jendela, Ustaz. Kan Iya. tertutup Tad, pintunya. Iya, pintunya tertutup tapi tidak apa, masih bisa lewat kan? Kalau orang dia mau lewat di sini bisa dia masuk. Kalau jendela bagaimana, Ustaz? Yap, yang penting ada pintu atau ada jendela yang mana dia bisa sampai ke imam. Bukan dinding murni atau pintu atau jendela yang terkunci, bukan terkunci, apa namanya? Terpaku. Nggak bisa lagi. Jadi pintu di sini jangan dikira kalaupun tertutup nggak bisa, Ustaz. Enggak, yang penting ada pintu. Pintunya itu bisa buka tutup atau jendela bisa buka tutup, maka tetap sah jamaahnya meskipun dia di sini. Jadi kalau silakan Ustaz, maaf. Ya, kenapa Mas Jasin? Enggak, waktu saya di New Zealand jadi akhwat itu sholatnya di kamar sendiri ada speaker. Speakernya ini suara makmum, suara imam, maaf. Jadi mereka nggak kelihatan imam, tapi ada pintu. Di kamar itu di masjid kamarnya, di masjid. Kamar di masjid. Ya, di dalam masjid. Di dalam masjid. Ya, jadi kondisinya begitu, asal ada pintu. Nggak, imamnya nggak kelihatan tapi ada jalan dia bisa menuju ke imam. Kalau ini. Pintunya tertutup kan? Tertutup. Jadi nggak kelihatan ini bagian ikhwah nggak kelihatan sama sekali. Kedengaran suara imam atau suara lewat speaker. Sah. Itu dia yang dimaksud. Sah. Meskipun dia di kamar atau di sebuah ruangan, tapi statusnya kamar itu masih di dalam masjid. Dia berjamaah dengan imam, sah. Tapi
Apakah dapat pahala jamaah? Ya belum tentu. Kalau nanti jaraknya terlalu jauh, lebih dari 1,5 meter dari imam atau dari makmum paling belakang, ya itu bisa tidak mendapatkan pahala jamaah. Jadi jidar di sini betul-betul jidar murni, tidak ada sama sekali jalur yang membuat dia bisa menuju imam. Tapi kalau ada pintu, meskipun pintunya tertutup atau bahkan terkunci, yang penting tidak dipaku. Kalau terkunci kan masih bisa dibuka. Itu tetap boleh. Tetap artinya sah jamaah. Jadi apa dia lebih misalkan lebih pasti dapat pahala para akhwat dalam kondisi seperti itu? Apa dia lebih pasti dapat pahala kalau salah satu dari akhwat itu menjadi imam, terus mereka sholat di belakang dia, itu lebih pasti ya? Ya boleh-boleh saja. Perempuan mau bikin jamaah sendiri karena mungkin terlalu jauh dari imam atau tidak cukup masjidnya, atau tadi di kamar tadi. Boleh-boleh saja. Kalau misalnya makmum yang soft yang terakhir itu jarak dari makmum yang terakhir di soft yang terakhir itu dengan kamar itu tidak terlalu jauh, maka si wanita tadi boleh-boleh saja sholat di sana dan dapat pahala jamaah asalkan tidak lebih dari 1,5 meter jaraknya. Kalau perempuan afwan, kalau perempuan itu boleh lebih dari itu ya karena beda jenis ya. Ma'dziratan afwan. Kalau sama laki-laki, sama jenis laki-laki sama laki-laki itu tidak boleh lebih dari 1,5. Tapi kalau dengan perempuan itu diperbolehkan. Diperbolehkan bahkan lebih dari 3 zira. Jadi kasus yang tadi di masjid New Zealand itu si perempuan sholat di dalam masjid dan dia di dalam kamar, maka dapat pahala jamaah insya Allah. Karena dia sudah beda jenis kelamin. Masya Allah, jazakumullah. Ustaz, kalau di ruangan yang berbeda gitu bagaimana Ustaz ya? Bangunannya terpisah dengan. Tapi masih dikatakan masjid apa tidak? Dia di lantai 2 misalnya, ya? Iya, betul. Di lantai 2. Kalau nggak salah di masjid apa? Di Solo itu apa yang bagus masjid apa? Astagfirullah. Zaid. Itu ada perpustakaan kan di atas? Iya nggak sih? Iya, betul. Saya pernah ke sana sekali itu ada perpustakaan. Dan perpustakaan itu dalam masjid. Ya, dalam masjid. Tapi perpustakaan itu perpustakaan itu ya perpustakaan bukan tempat sholat ya, tapi dalam masjid ya. Selama bangunannya di dalam masjid, dia imamnya sholat di tempat sholat, dia sholatnya di sebuah ruangan di perpustakaan atau di kantor masjidnya misalnya, di kantor sekretariat masjid, sholatnya di situ. Selama mengetahui intiqalatul imam, maka jamaahnya sah. Itu dia enaknya kalau di masjid itu di situ. Ya, jamaahnya sah. Jadi tapi tidak dapat pahala jamaah tentunya. Termasuk kayak misalnya kalau di Masjidil Haram kemudian kita sholat di masjid itu kan ada Ustaz yang misalnya di hotel dekat Masjidil Haram kemudian mengikuti jamaah. Lah, hotel itu sudah di luar komplek Masjidil Haram. Hotelnya. Tapi Ustaz kondisinya Ustaz di Masjidil Haram misalkan Ustaz jamaah di Masjidil Haram kan misalkan nyambung nih dari masjid keluar ke jalanan bahkan ke trotoar gitu ya, terus nyambung juga ke masjid itu ke hotel itu gitu. Itu gimana Ustaz? Itu makmumnya berarti kan di luar masjid, imamnya di dalam. Iya, masjid. Nah, begitu. Ya, itu nanti di sini insya Allah ya. Kita bahas satu-satu gambarnya. Oh, belum ya. Siap. Iya. Jadi di sini nomor 1 dan nomor 2 itu kasusnya imam dan makmum di dalam masjid. Nomor 1 sah. Kenapa? Karena si makmum itu kalau diandaikan dia menuju imam bisa sampai ke imam meskipun dengan cara berbalik badan membelakangi kiblat. Seandainya bisa dia, karena tidak ada penghalang antara dia dengan imam. Sehingga masih dikatakan dalam satu jamaah. Beda kalau di sini dia sudah ada dinding yang menutup dan tidak ada pintu atau jendela sama sekali, maka dia dikatakan sudah berbeda lokasi dengan imam, berbeda, tidak lagi satu jamaah dengan imam. Maka dikatakan jamaahnya tidak sah. Beda kalau dindingnya ini ada pintunya. Meskipun pintunya tertutup, maka tetap sah jamaah meskipun di balik dinding. Selama mendengar pergerakan imam. Ya. Lalu yang nomor 3, di sini, tertutup pula di sini ya. Ini juga tidak sah ini. Tidak sah. Ya. Kenapa tidak sah? Lihat makmum di sini. Ini khorijal masjid.
Kalau di sini kan masih finaul masjid. Finaul masjid itu masih kategorinya masjid. Nah, di sini makmum di luar masjid. Nah, dalam keterangan gambar ini diambil dari kitab At-Taqriratus Sadidah. Itu si makmum di sini dia di luar masjid dan dia tidak melihat imam dan juga tidak melihat makmum yang di belakang imam. Terhalang dia tembok di sini. Ya, maka sholatnya tidak sah. Karena tidak melihat imam atau melihat makmum yang di belakang imam. Dia nggak melihat imam. Nggak bisa lihat imam karena ada tembok di sini. Pintunya baru di sini. Dia tidak melihat imam kecuali kalau ada kaca, ya itu beda cerita. Tapi ini tembok. Ya, tembok. Ya, ada tembok tidak menghalangi tembok yang menghalangi dia dari memandang imam, melihat imam atau melihat makmum di belakang imam. Kecuali kalau ada makmum yang sholat di sini nih, di pintu. Satu aja. Ada makmum sholat di sini nih. Nah, jamaahnya sah apa enggak? Sah. Sah. Kenapa? Karena dia melihat makmum yang berada di belakang imam. Maka sah. Jadi itu ada kayak epistemologi di situ. Kayak misalkan kayak di mutawatir atau ahad atau apa. Ya kan kita lihat orang lain yang musyahadah sesuatu. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa ya sebenarnya menyiratkan seperti itu saja. Ya, ini ke ilmu hadis berarti ya. Lah, bedanya kalau di masjid tidak disyaratkan harus melihat imam atau melihat makmum. Karena yang penting dia mengetahui pergerakan imam. Itu kalau di masjid, beda. Tapi kalau di luar masjid harus melihat imam atau melihat makmum yang berada di belakang imam. Alladzi yarol imam. Nah, yang di sini yang gambar keempat. Makmum di sini. Nah, ini bagian luar masjid. Apakah sah? Tidak sah. Ya, tidak sah. Satu, karena dia tidak melihat imam atau makmum. Yang kedua, kalau dia mau menuju imam, dia harus dengan cara berbalik badan membelakangi kiblat. Ya, Pak? Enggak? Iya. Di sini dia bisa menuju imam tanpa membelakangi kiblat. Cuman masalahnya dia kurang syarat satu lagi, apa? Tidak melihat imam atau makmum yang ada di belakang imam. Nah, kalau di sini dia tidak melihat imam, satu. Yang kedua, dia tidak bisa menuju imam kecuali dengan cara al-izwira au in'itaf. Nah, gitu. Lah, tadi pertanyaan, kalau di Masjidil Haram gimana Ustaz? Makmumnya panjang terus-menerus sampai keluar dari Masjidil Haram, komplek Masjidil Haram. Maka dikatakan tadi yang kita bahas, kalau si imam di masjid, makmum di luar masjid. Maka sah jamaahnya kalau posisi makmum dengan bagian akhir masjid tidak lebih dari berapa? 150 meter. Itu kalau tidak ada lagi makmum yang di luar. Artinya masjidnya itu makmum di masjid semua, tapi dia sholat di luar masjid. Sendirian. Masalah, sendirian. Ya, atau berdua. Berdua dia sholat di luar masjid. Padahal di masjid sudah full masjid dengan diisi makmum dan tidak ada satupun yang sholat di luar masjid kecuali mereka berdua. Maka mereka berdua ini sah jamaahnya kalau bermakmum dengan imam yang ada di masjid dengan syarat posisi mereka berdua tidak lebih dari 150 meter dari bagian akhir imam. Lah kalau makmumnya, Masya Allah, meluber, bahkan sampai misalnya nih, kayak di zaman Al-Fatih dulu ya, ketika penaklukan itu kan bisa sampai berkilo-kilometer. Sholat Jumat terbesar di dunia saat itu adalah jamaah Jumatnya Imam Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu sampai berkilo-kilometer. Dari imam sampai makmum paling belakang itu bisa 2 kilometer katanya. Allahu a'lam. Karena jumlah pasukannya 100.000 lebih. Nah itu yang penting jarak makmum yang terakhir dengan shaf yang terakhir, shaf yang di depan dia itu tidak lebih dari 150 meter untuk sahnya jamaah. Nah, gitu. Mafhum? Ya. Ustaz, kalau kaitan tadi kan melihat imam atau melihat shaf terakhir dari jamaah. Sekarang kalau itu kan fikih zaman lampau ya. Kalau melihat itu kita bantu misalkan sekarang saya mau sholat berjamaah taraweh
Saya ngelihat imamnya, saya mendengar suaranya, saya mengerjakan makmum di sini gitu. Boleh nggak, Ustaz? Imamnya di mana imamnya, Pak? Imamnya di Masjidil Haram. Saya misalkan di Jakarta, kan nyetel TV itu. Ya kan, kan melihat, saya melihat tuh. Ayo. Lah, tadi makanya saya sebutkan syarat sah berjamaah diantaranya adalah ijtima'ul imam wal ma'mum fi makanin wahid, di tempat yang sama. Makanya nih saya baca dalam kitab Al-Imta' ini ya, karya Syekh Hisham. Tanbih la tasihhu shalah khalfal midya' au at-televizyun di bu'dil masafah bainal imam wal ma'mum wa adam al-ittihad fil mauqif. Nah, lihat. Yang penting itu satu tempat, sama-sama di suatu tempat, dan nanti apakah imamnya di masjid atau di luar, atau makmumnya di luar atau di masjid, itu nanti ada pembahasan, sudah kita bahas tadi. Nah, ini masalahnya yang satu makmumnya di Indonesia, imamnya di Masjidil Haram. Itu tidak satu mauqif, beda negara bahkan. Sama di bumi, Ustadz. Beda waktu, Ustadz. Iya benar, Ustadz. Maaf. Iya, tidak satu mauqif, tidak di tempat yang sama. Alias sudah beda negara dan jaraknya amat sangat jauh. Jadi makanya tadi syaratnya dipenuhi semua, tidak boleh salah satu saja. Mengetahui gerakan imam tahu, tapi dia di Indonesia, imamnya di mana? Di Masjidil Haram. Iya, itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kecuali kalau dia imamnya di masjid, dia di luar masjid. Nah, kemudian pihak panitia menyediakan layar lebar di luar masjid. Bisa nggak seperti itu? Sah nggak seperti itu? Bisa. Syaratnya terpenuhi ya. Iya, karena masih ittihadul mauqif. Ya, ittihad al mauqif. Nah, maka jangan dicoba-coba ya. Saya mau sholat tarawihnya nanti aja sama Imam Sudes. Jam berapa? Jam 12 malam. Terkait saf wanita ini ada sebagian masjid itu yang naruh saf wanita di samping masjid, di sampingnya gitu, Ustaz. Oh, ya. Jadi bersampingan dengan safnya ikhwan itu. Betul. Tapi masih di belakang imam. Bagaimana, Ustaz? Itu menyelisih sunnah. Ya. Apakah membatalkan sholat jamaah? Jamaahnya batal apa enggak? Ya. Kalau alam. Enggak batal. Ya, karena itu menyelisih sunnah. Kenapa? Karena sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling belakang, kan begitu. Ya. Tapi selama dia softnya di belakang imam dan justru berdampingan dengan soft laki-laki ya, tapi dibatasi dengan satir gitu ya. Jadi kiri kanan bukan depan belakang. Ya, ini kategorinya adalah softnya itu menyelisih sunnah, bisa jatuh ke dalam kemakruhan. Karena afdolnya perempuan di belakang laki-laki, semakin belakang semakin bagus, kan begitu. Tapi apakah membuat jamaahnya tidak sah? Ya tidak. Ini di sisi menyelisih sunnah berarti. Menyelisih kesunahan bagaimana tuntunan soft dalam sholat bagi laki-laki dan perempuan. Makanya dalam saya baca di buku itu, kalau jamaahnya heterogen, ada laki-laki, ada anak kecil, ada khunsa, ada perempuan. Gimana urutan softnya? Pertama jamaah laki-laki dulu, baligh. Yang kedua jamaah anak laki-laki. Yang ketiga jamaah khunsa. Yang keempat baru jamaah wanita. Nah, lihat urutannya, yang perempuan di paling belakang. Nah, kalau nanti urutannya kiri kanan, ya maka ini tentu menyelisihi kesunahan dan bisa jatuh ke dalam kemakruhan. Wallahu a'lam. Ustaz, yang nomor 2 itu makmumnya kan nggak sah tuh. Nomor 2, ini. Ya, karena ada hail kan gitu. Halang. Tapi di situ kalau makmumnya perempuan sah nggak? Karena satu masjid juga kan? Nggak sah juga. Kenapa? Karena si makmum tidak bisa menuju imam. Beda kasus dengan kasus Mas Justin tadi. Itu si jamaah perempuan berada di dalam kamar dan kamarnya ada pintu. Berarti dia bisa menuju imam dan tempatnya dia di masjid. Sedangkan ini tidak ada pintu. Jelas-jelas hail. Betul-betul jidar, tidak ada pintu sama sekali, sehingga membuatnya tidak di sini la yumkinul wusul ilal imam. Ya. Kemudian ini kasus nomor 3 tuh, makhorijul masjid itu. Jadi kalau makhorijul masjidnya itu adalah teras, jadi teras, enggak sah. Makhorijul masjidnya itu jadi teras, seperti kasus yang nomor 1.
Iya, kalau dia ini sudah teras masjid dan teras masjid itu bagian masjid. Nah, dikatakan di sini sama ini yang nulis adalah Syekh Syekh Abdul Al-Kaf, saya lupa, Hasan Al-Kaf ya, penulis kitab Takratus Sadidah. Wa yu'tabar al-fina minal masjid. Fina itu bagian dari masjid. Maka kalau di sini nanti dibangun teras yang awalnya ini bagian luar masjid, kemudian dibangun teras, maka teras itu bagian masjid. Dan kalau dia sholat di sini, sudah jadi teras, sah nggak sholatnya, Pak? Sah. Sah. Karena jadi teras. Karena sudah bagian masjid. Meskipun dia tidak melihat imam, tidak melihat makmum, ya, yang penting mendengar suara mubalik atau suara imam, intiqalatul imam, maka sah. Teras itu berapa sih? Berapa luasnya? Harus dari jarak ke masjid berapa jaraknya? Nggak ada ketentuannya, Pak. Yang penting dia bangun teras. Yang penting bangun teras dan teras itu masih bagian dari masjid. Artinya memang itu digunakan untuk sholat juga. Memang dibangun untuk sholat. Ya kayak Masjid Solo itu terasnya semana itu luas. Masjid Zaid itu. Itu terasnya luas banget kan? Ya. Ya, itu masuk kategori teras masjid. Ada yang bilang masalah teras itu atau vina itu gimana diwadokannya. Misalnya ini teras masjid bukan termasuk bagian masjid, maka itu vina bukan termasuk bagian masjid. Jadi gimana diwadoknya, ditempatkannya gitu. Gimana maksudnya, nggak paham saya. Oh ya, jadi vina masjid itu teras masjid itu bagaimana orang yang mewadokkannya. Jadi kalau misalnya orang gitu, ini kaitan dengan itu Ustaz, kaitan dengan haid itu Ustaz, yang haid yang orang boleh lewat di teras masjid karena wadonya teras gitu Ustaz. Ya, itu saya walau alam nggak tahu ya. Yang saya paham kalau itu bagian teras masjid, selama itu teras masjid dan di sana juga dipakai buat sholat, toh? Memang dipakai buat sholat. Alias memang di situ memang disediakan tempat itu, teras itu tetap untuk sholat. Maka itu bagian dari masjid. Ya. Saat di masjid saya ada teras masjid. Kemudian setelah itu disambung dengan lapangan. Lapangan. Ya, lapangan lah. Nah, kalau misalkan sholat di lapangan, apakah sah sholat Jumatnya? Kan suka jadi sholat Jumat itu. Lapangan parkir misalnya. Iya, lapangan parkir atau lapangan sampingnya gitu. Iya. Tapi nyambung dengan teras. Itu biasanya kan nanti lantainya berbeda dengan teras, toh? Ya. Iya. Maka kalau sudah kasusnya itu sudah bukan teras lagi, lapangan, meskipun dia nyambung, tapi sudah disebut itu bukan teras masjid. Ya. Sama orang-orang. Berarti nanti si makmum kasusnya sholatnya di luar masjid dan imam di dalam masjid. Maka kalau sudah seperti itu kasusnya, makmum di luar, imam di dalam masjid, syaratnya 4 tadi. Mengetahui, tidak boleh mendahului imam dalam posisi berdiri, mengetahui gerakan imam, alias melihat imam atau makmum yang sholat di belakang imam, dan tidak ada penghalang. Yang keempat, tidak boleh berjarak lebih dari 150 meter dari bagian akhir masjid. Bagian akhir itu samping kanan, kiri, dan atau belakang? Ya kalau dia sholat di belakang ini masjid nih. Ini masjid. Dia sholat di sini. Dia sholat di sini nih. Nah, misalnya ini nih. Ini masjid. Ya, masjid. Ya, sholat di sini. Di sini sholatnya. Di sini. Nah, di sini. Maka bagian akhir sini. Ya. Kalau dia sholat di sini, Pak. Di sini sholatnya. Di sini. Maka mana yang bagian akhir? Ini. Oke. Mana ini sorry. Ini kan bagian akhir masjid. Begitu. Jaraknya tidak lebih dari 350 diro ya? 300 dira atau 150 meter. Kalau memang dia adalah satu-satunya shaf yang berada di luar masjid, tidak ada shaf yang lain. Begitu. Oke. Allahu Baik. akbar. Syukran. Ada lagi? Nah, ini saya mau lanjut ke bab qasar tapi nggak sempat kayaknya ini. Iya. Mungkin pertanyaannya kali Ustaz dibatasi nanti
nggak selesai target gitu. Iya. Baiklah, nanti insya Allah gambar ini akan saya share di grup insya Allah ya. Kalau ada yang sudah punya kitabnya ya bagus, alhamdulillah. Baik. Gambar kitab apa, Ustaz? Apa? Gambar dari kitab apa? Gambar itu dari kitab apa, Ustaz? Dari kitab At-Taqriratus Sadidah karya Syekh Zain Al-Kahf. Ya. Ada PDF-nya, ada PDF. Tapi nanti akan saya share di grup insya Allah. Baik, mungkin cukup sekian. Insya Allah pekan depan kita harus bahas 2 pembahasan, berarti sholat jamak dan sholat qashar, insya Allah. Baik, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan. Ya,